Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang dibuat dari nur atau cahaya, yang selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing, dan mereka tidak pernah membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat Allah? Cara kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah yaitu kita meyakini sepenuhnya bahwa malaikat itu ada, dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa taat melaksanakan perintahnya. Mereka tidak pernah melakukan maksiat dan membangkang terhadap Allah, selalu bertasbih atau mensucikan Allah, dan bertahmid atau memuja Allah. Mereka tidak makan dan minum. Dan kita juga harus meyakini bahwa malaikat itu tidaklah laki-laki dan tidaklah perempuan. Keistimewaan malaikat. Keistimewaan malaikat dapat berubah bentuk menjadi sangat besar dan kecil sesuai kehendaknya atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berwujud rupa seorang pemuda yang tampan. Dapat menempuh jarak yang sangat jauh dengan cepat dan singkat, memiliki kekuatan yang sangat besar dan hebat. Ingat, Allah mengutus 2 malaikat yang selalu mencatat segala perbuatanmu. Maka jagalah lidah untuk tidak berbohong, jaga tangan untuk tidak mencuri, dan juga jaga kaki untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang jelek. Jumlah malaikat-malaikat Allah itu tidak terhitung jumlahnya, dan hanya Allah lah yang maha mengetahui bilangan jumlah mereka. Namun yang wajib kita ketahui ada 10, yaitu: pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Kedua, malaikat Mikail. Tugasnya menyampaikan atau membawa rezeki yang ditentukan Allah. 3. Malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala apabila diperintahkan Allah di hari kiamat. Keempat, malaikat Israel. Tugasnya mencabut nyawa. 5. Malaikat Munkar. Tugasnya menanya di dalam kubur. 6. Malaikat Nakir. Tugasnya menanya juga di alam kubur. 7. Malaikat Raqib. Tugasnya mencatat segala amal baik. 8. Malaikat Atid. Tugasnya mencatat segala amal buruk manusia. 9. Malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga dan menyambut ahli surga. Ke-10. Malaikat Malik. Tugasnya menjaga pintu neraka dan menyambut ahli neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita pada kesempatan hari ini kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan materi iman kepada malaikat Allah. Anak-anak, sebelum kita masuki materi iman kepada malaikat Allah, mari kita membaca doa bersama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan nantinya menjadikan tambahan ilmu yang manfaat bagi kita. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anak atas kegiatan berdoa tadi,
Dan mari kita mengetahui bahwasanya tujuan dari pembelajaran hari ini kita yang pertama adalah kita harus tahu pengertian daripada malaikat itu, yang kedua sifat-sifat malaikat, dan yang ketiga kita harus tahu nama malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, anak-anak yang kami cintai, yang pertama adalah kita masuk pada pengertian daripada malaikat. Ya, siapa sih malaikat itu dan apa sih malaikat? Tentunya anak-anak sudah tahu. Malaikat adalah berasal dari kata malaka yang artinya kekuatan. Sudah tahu anak-anak? Ya. Jadi arti malaikat berasal dari kata malaka yang artinya kekuatan. Nah, malaikat diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Sudah mengerti? Lihat di sini. Ya. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Nah, iman kepada malaikat yaitu yang pertama kita meyakini adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihat mereka, karena malaikat termasuk makhluk yang gaib. Sudah tahu ya. Yang kedua, meyakini sepenuh hati bahwa malaikat merupakan ciptaan Allah, menyembah Allah, selalu taat serta tidak melakukan perbuatan yang tercela. Itu adalah malaikat. Anak-anak bisa? Terima kasih atas kerjasamanya anak-anak, sehingga anak-anak sudah mengetahui apa pengertian daripada malaikat dan malaikat ciptakan dari apa. Anak-anak sudah mengetahui. Tujuan yang kedua adalah kita harus tahu sifat-sifat dari malaikat. Gimana? Ya. Sifat daripada malaikat yang pertama adalah malaikat selalu bertasbih kepada Allah pada saat siang dan malam tanpa henti. Beda dengan kita sebagai manusia. Kalau manusia sudah capek, sudah banyak kegiatan apapun, kadang kita tidak melakukan sujud atau tasbih kepada Allah. Beda dengan malaikat, dia selalu bertasbih kepada Allah di saat siang sampai tanpa ada henti. Itu adalah malaikat. Makanya malaikat beda dengan kita sebagai manusia. Itu kelebihannya. Yang kedua adalah malaikat suci dari sifat-sifat manusia dan jin. Kalau kita sebagai manusia kadang ada rasa iri, dengki, rasa sombong terhadap sesama, sama dengan jin. Tapi malaikat tidak ada satupun yang mempunyai sifat tersebut. Yang ketiga, malaikat bebas dari hawa nafsu, lapar, sakit, makan, minum, tidur, bercanda, dan berdebat. Tapi kalau manusia luar biasa hawa nafsunya. Kadang ada temannya yang cantik, yang ganteng, iri, kepingin memiliki yang cantik. Ada temannya punya mobil mewah, dia juga iri, kepingin membeli mobil mewah. Itu adalah sifat daripada manusia. Dan manusia punya sifat lapar, sakit, makan, minum, juga punya ngantuk dan sebagainya, dan sering berdebat. Dan kalau sudah ketemu teman yang lama tidak ketemu, begitu luar biasa bercandanya, tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal usia dan sebagainya. Itu adalah sifat manusia. Kalau malaikat sama sekali tidak mempunyai sifat tersebut. Yang keempat adalah malaikat selalu takut dan taat kepada Allah. Tidak pernah melakukan sedikit pun maksiat kepada Allah. Tidak pernah menggunjingkan teman dan semua dan sebagainya. Itu adalah malaikat. Beda dengan manusia. Kalau manusia masih sering istilahnya membicarakan orang lain dan sebagainya. Dan yang kelima adalah malaikat tidak pernah melakukan maksiat, selalu melaksanakan perintah Allah. Tidak pernah judi, tidak pernah minum minuman keras, dan tidak pernah ada dan sebagainya. Itu adalah malaikat. Dan yang keenam, sifat malaikat adalah mempunyai sifat pemalu. Mempunyai sifat pemalu. Tapi manusia kadang-kala tidak ada rasa malunya terhadap siapapun. Bahkan apabila kita berpacaran, dilihat orang juga tidak malu. Itu adalah manusia.
Karena apa? Karena manusia tidak diikuti dengan iman. Yang ketujuh adalah malaikat mampu mengubah wujudnya. Ya. Jadi tidak harus manusia seperti ini, seperti manusia tidak. Seperti pada saat malaikat Jibril menampakkan wujudnya di hadapan Rasulullah sampai terkejut Rasulullah. Ya, bagaimana? Tapi kita tidak boleh. Bagaimana wujud malaikat? Tidak bisa ditentukan. Yang kedelapan adalah malaikat mempunyai kekuatan luar biasa dari kecepatan cahaya. Pada saat malaikat mendampingi Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj, berapa jam, berapa menit dari mulai Rasulullah di dunia sampai naik ke langit ketujuh, tidak bisa dicapai dan tidak bisa masuk akal manusia. Nah, anak-anak yang kami banggakan, sekarang kita pada tujuan yang ketiga, yaitu mengetahui nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Gimana anak-anak? Saya lanjutkan. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Ada yang mengenal malaikat Jibril? Nah, ya. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para rasul Allah. Pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira, Nabi tanpa ada tanda-tanda kedatangan beliau, malaikat langsung datang di hadapan Rasulullah dan mengatakan, "Iqra ya Rasulullah." Itu adalah malaikat Jibril yang di hadapan Rasulullah. Yang kedua adalah malaikat Mikail, bertugas membagikan rezeki kepada semua makhluk, tidak pandang makhluk, tidak hanya kita sebagai umat Islam, tapi semua makhluknya Allah diberikan rezeki melalui malaikat Mikail. Rezeki tidak hanya berupa materi saja, bisa berupa hujan, sehat dan sebagainya. Itu adalah yang memberikan adalah malaikat Mikail. Yang ketiga adalah malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala. Kapan sangkakala itu ditiup? Nanti pada saat hari kiamat. Pada hari kiamat nanti malaikat Israfil akan meniup sangkakala dan dunia akan hancur lebur tanpa ada sedikit pun yang masih utuh. Makanya kita harus menyiapkan diri untuk bisa selamat dari hari kiamat nanti, karena pada saat hari kiamat semua dunia dan seisinya akan hancur. Yang bisa menyelamatkan diri kita adalah amal perbuatan kita selama di dunia. Kalau amal kita baik, nanti akan membantu kita dari siksaan-siksaan Allah, yang akan menyelamatkan manusia dari siksaan-siksaan Allah. Dan yang keempat adalah malaikat Israel, bertugas mencabut nyawa makhluknya Allah, terutama manusia. Makanya kapan kita diambil nyawa kita oleh Allah, manusia tidak ada yang tahu. Tapi manusia harus menyiapkan diri untuk bekal nanti menghadap ke Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan yang kelima adalah malaikat Munkar dan Nakir. Dua malaikat ini bertugas memeriksa amal manusia atau menanya manusia di dalam kubur. Yaitu ada malaikat yang bertugas menanya amal perbuatan yang baik, dan ada yang mencatat atau menanya amal perbuatan yang jelek. Itu adalah malaikat Munkar dan Nakir, dengan suaranya yang begitu lantang. Tapi kalau manusia itu selama di dunianya menabur kebaikan, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi segala larangannya, insya Allah dia akan tertolong dengan apa yang dilaksanakan, dilakukan selama dia di dunia. Dan yang keenam adalah malaikat Raqib dan Atid, yang bertugas mencatat amal baik dan buruk manusia selama di dunia. Makanya anak-anak hati-hati kalau berbicara, kalau berteman dan apapun terhadap teman kita, jangan sekali-kali kita berbuat yang tidak baik, karena sekecil apapun perbuatan nanti akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Dan yang ketujuh adalah malaikat Malik, yang bertugas menjaga
pintu neraka. Walaupun anak-anak nanti ingin masuk surganya, nerakanya Allah, tapi malaikat belum membukakan pintu. Meskipun manusia itu sudah amalnya jeleknya begitu banyak, tapi kalau malaikat belum membukakan pintu, manusia juga tidak akan bisa masuk ke dalam neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Ini orangnya malaikat Ridwan ini sifatnya ramah, dia bertugas menjaga pintu surganya Allah. Ya, karena di surga itu adalah orang-orang pilihan, yang mana manusia selama di dunianya melakukan suatu kebaikan yang begitu luar biasa sehingga nanti dimasukkan di surga Allah. Karena hidup di surga itu kehidupan yang ada di dunia yang indahnya bukan main, tidak sebanding kehidupan di surganya Allah. Ya, karena di surga masuk begitu nikmat, begitu indah. Apa yang kalau kita melihat cerita-cerita itu, ya, di surganya Allah tidak ada orang yang baunya seperti bau itu dan sebagainya. Dia harus semua cantik semua, ganteng semua, ya, seperti bidadari dan sebagainya. Makanya kita semua menginginkan masuk surganya Allah dengan cara selama di dunia kita harus menanam kebaikan, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Itu pelajaran pada pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Berdoa. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.